Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Dwi Pratiwi, salah satu dosen di Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, dengan nomor induk dosen nasional 0007038802. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, yaitu Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark. Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark adalah mata kuliah pilihan konsentrasi atau mata kuliah pilihan bakat Prodi Teknik Geologi yang dibuka setiap semester dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 2710-12030702. Selain ditawarkan untuk mahasiswa program Teknik Geologi Universitas Padjadjaran, mata kuliah ini juga bisa diambil untuk mahasiswa MBKN, lintas prodi atau lintas universitas, dan juga ditawarkan di program pertukaran pelajar atau student exchange yang telah bekerja sama dengan Akita University Jepang. Untuk tim pengajar atau pengampu mata kuliah ini terdiri dari Profesor Insinyur Mega Fatimah Roksana, MSc PhD, kemudian ada Dr. Sapari Dwi Hadian MT, dan saya sendiri. Mata kuliah Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark membahas tentang geodiversity yang meliputi proses pembentukan, nilai dan ancaman terhadap geodiversity serta metode identifikasi dan klasifikasinya. Selanjutnya, membuat perbandingan pemeringkatan serta penetapan sebagai geoheritage, serta pengembangannya sebagai kawasan geopark dan dimanfaatkan sebagai pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan geowisata. Perkuliahan ini juga dilengkapi dengan studi kasus dan kuliah lapangan. Melalui praktek di lapangan di salah satu kawasan geopark, mahasiswa dapat melihat secara langsung dan mendapatkan banyak contoh real case step by step membangun sebuah geopark. Contoh kegiatan konservasi, edukasi, dan juga pengembangan ekonomi berkelanjutan di kawasan geopark tersebut. Subjek asesmen dari capaian pembelajaran untuk kuliah lapangan itu sendiri adalah mampu merancang kunci sukses pengembangan dan pengelolaan geopark dari studi kasus dan studi banding di lapangan. Salah satu peran dan tugas saya sebagai dosen adalah menerapkan tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya menerapkan sistem pengajaran yang mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam proses delivery penyampaian mata kuliah, setiap materi pembelajaran yang disampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah, sehingga kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini dapat tercapai dengan baik oleh seluruh mahasiswa. Capaian pembelajaran lulusan dari prodi untuk mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu mendesain riset dalam bidang teknik geologi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan yang realistis, serta untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan perspektif global. Yang kedua yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan geologi dengan menerapkan prinsip-prinsip keteknikan. Dan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menentukan dan menyatakan jenis geodiversity, nilai dan ancaman pada geodiversity. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memilih geoheritage sebagai sumber daya berkelanjutan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun geodiversity dan geoheritage. Serta yang keempat, mahasiswa mampu merancang, menyusun, dan mengintegrasikan program pemanfaatan geopark untuk konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Penyampaian materi dilakukan melalui perkuliahan tatap muka dan juga daring dengan bahan kajian terdiri dari terminologi geodiversity, geoheritage, dan geopark, nilai, ancaman, dan klasifikasi geodiversity, pilar geopark dan topik utama, kontribusi geopark untuk SDGs, mengembangkan dan mengelola geopark, pemanfaatan geopark untuk pendidikan, konservasi, dan pengembangan ekonomi, dan yang terakhir yaitu studi kasus dan kuliah lapangan. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, memisahkan, dan membandingkan geodiversity serta memberikan saran untuk pemanfaatan geodiversity, merancang program konservasi geodiversity, dan merancang geodiversity menjadi bahan pengembangan sebuah kawasan geopark. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan yang diterapkan yaitu pembelajaran secara tatap muka di kelas dan tatap maya atau daring sinkronus. Materi pembelajaran dari mata kuliah ini sendiri terdiri menjadi 16 kali pertemuan, yaitu 12 kali pertemuan tatap muka, 2 kali pertemuan kuliah lapangan, UTS, dan proyek laporan. Untuk mendukung pelaksanaan perkuliahan di kelas, kami menggunakan beberapa pustaka, yaitu pustaka utama, sumber pendukung, dan juga buku atau bacaan anjuran.
Buku atau bacaan anjuran antara lain standar teknik inventarisasi keragaman geologi dan identifikasi warisan geologi dan petunjuk teknik asesmen sumber daya warisan geologi dari Pusat Survei Geologi dan Badan Geologi, serta peraturan-peraturan perundangan terbaru terkait dengan pedoman pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata dan lainnya. Selanjutnya, untuk metode pembelajaran atau cara pendekatan yang saya terapkan untuk menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa dan interaction di perkuliahan guna mencapai capaian pembelajaran yaitu dalam bentuk sinkronus, antara lain interaktif learning atau ceramah, kemudian ada diskusi, ada role play dari studi kasus, kemudian ada problem based learning dan small group discussion. Selain itu, metode pembelajaran atau strategi yang saya gunakan untuk membantu mahasiswa memahami materi adalah dengan self-directed learning, di mana mahasiswa dapat membaca, membuat ringkasan atau review, dan penyusunan dokumen, presentasi dalam bentuk PPT atau video. Dalam pelaksanaan delivery interaction dan juga untuk assessment, kita menggunakan platform, yaitu Learning Management System atau LMS 4, yaitu LIV, Learning in Virtual Environment. Melalui LIV 4, mahasiswa dapat mengunduh materi perkuliahan yang disampaikan di setiap pertemuan dan asesmen sesuai dengan topik, di mana mahasiswa juga dapat mengupload tugas yang kita berikan. Selanjutnya, untuk asesmen dalam mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dan transparan, perkuliahan saya menerapkan interaksi tanya-jawab, yaitu dalam bentuk kuis dan dalam bentuk evaluasi pembelajaran dari materi yang sudah diberikan. Dan untuk memenuhi asesmen terhadap indikator penilaian dari mata kuliah Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark, ada 5 komponen penilaian yang diterapkan. Yang pertama yaitu tugas 10%, kuis 10%, partisipasi 20%, UTS 20%, dan proyek 40%. Itulah yang saya terapkan dalam pelaksanaan perkuliahan dari mata kuliah Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark, di mana menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran dari salah satu materi dalam mata kuliah Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark dengan tatap muka di kelas metode micro-teaching, yaitu topik ke-9, pengembangan dan pemanfaatan geopark sebagai kawasan edukasi. Indikator assessment dalam penyampaian delivery atau materi dari pengembangan dan pemanfaatan geopark sebagai kawasan edukasi, diharapkan mahasiswa mampu merancang minimal masing-masing 5 kegiatan untuk edukasi dan konservasi serta strategi promosinya secara lengkap. Dengan deskripsi tugas atau kuis, yaitu mahasiswa diminta untuk merancang, menyusun, dan mengintegrasikan program pemanfaatan geopark untuk edukasi dan pengembangan riset. Terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran dan semoga bermanfaat. Selamat siang semuanya. Baik, kita akan melanjutkan ya untuk perkuliahan hari ini terkait dengan Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark. Ya, materi selanjutnya itu terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan geopark sebagai kawasan edukasi, di mana di sini nanti kita akan membahas tentang program-program dan juga perancangan daripada geopark untuk edukasi dan juga untuk riset, dan bagaimana perumusan daripada program-program tersebut serta contoh studi kasus yang ada di UNESCO Global Geopark di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Oke, baik. Sebelum saya mulai ya, saya ingin merefresh sedikit tentang materi yang sudah kita berikan sebelumnya tentang Geodiversity, Geoheritage, dan juga bagaimana cara pengembangan untuk suatu kawasan geopark menjadi geopark nasional dan juga UNESCO Global Geopark. Ada yang tahu apa saja nama-nama UNESCO Global Geopark yang berasal dari Indonesia? Silakan, ada yang bisa jawab. Oke, baik, silakan Hafiz ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Setahu saya ada beberapa geopark di Indonesia yang memang sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark itu sendiri. Beberapa contohnya seperti Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark, lalu ada juga di Belitung, ada juga di Gunung Sewu, Ijen, dan juga Maros Pangkep, dan beberapa geopark UNESCO Global Geopark lainnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya Hafiz ya. Ciletuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark ya. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena nanti kita akan memberikan contoh ya terkait dengan Ciletuh UNESCO Global Geopark dalam hal kawasan edukasi. Baik,
Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan untuk topik. Di sini akan terbagi menjadi dua seperti yang saya sudah, yaitu Geopark sebagai kawasan edukasi dan riset dan juga Geopark sebagai kawasan edukasi non formal. Nanti saya akan menjelaskan apa itu kawasan edukasi dan bagaimana persyaratannya ya untuk bisa dikembangkan dan juga bagaimana cara merumuskan program-program edukasi dan juga riset di kawasan UNESCO Global Geopark dan juga National Geopark ya. Nanti juga saya akan memberikan contohnya, beberapa contoh program-program edukasi tersebut. Baik, di sini adalah referensi yang bisa kita lihat ya, yang bisa kalian nanti juga gunakan. Nah, sesuai dengan topik, kenapa kita membahas tentang Geopark sebagai kawasan edukasi dan juga sebagai kawasan riset ya? Dari UGG main fokus ya, bisa lihat di sini ya, ada kurang lebih 16 ya yang menjadi topik utama, dan di sini ada 2, 4, 6, 8, 10 yang menjadi topik fokus utama yang menjadi kaitan dengan edukasi dan juga konservasi area ya, dan juga riset. Nah, di sini yang pertama jelas ya, UNESCO Global Geopark itu memiliki natural resources ya, sehingga perlu dipromosikan, dan juga resource development atau dalam hal pengembangannya harus respect terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua terkait dengan science dan education ya. Kemudian ada sustainable development, dan juga di sini terkait dengan climate change, culture, diversity-nya ya, kemudian women empowerment, kemudian ada geoconservation-nya, ada geological hazard-nya, dan juga local indigenous knowledge. Nah, main fokus area inilah yang akan menjadi topik-topik dalam hal pengembangan edukasi ya, dan juga riset di kawasan UNESCO Global Geopark. Selanjutnya ya, status Geopark itu jelas ya, dia memiliki warisan geologi yang luar biasa dari suatu daerah sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Kemudian juga untuk mencapai konsep konservasi itu sendiri, kita akan memanfaatkan sumber daya yang berkelanjutan sistemnya, dan juga perlu adanya program pendidikan baik untuk publik ya secara formal maupun informal dari semua generasi ya, baik dari elementary school sampai dengan university ya. Dan juga jelas ini diperlukan untuk kegiatan promosi dan juga inisiatif pengembangan kapasitas yang perlu dirumuskan secara detail ya. Kemudian untuk inisiatif pendidikan konservasi itu sendiri juga sangat penting sebagai penghubung atau penjembatan antara pekerjaan ilmiah yang ada di lapangan Geopark itu sendiri dan orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut atau yang kita sebut dengan komunitas di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya secara general seperti ini, ada yang bisa merumuskan atau merangkumnya, suatu National Geopark sudah masuk ke dalam kawasan UNESCO Global Geopark, keuntungannya apa saja? Silakan. Nunik ya, silakan Nunik. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi keuntungan dari setiap kawasan bisa masuk ke UNESCO ini berkaitan dengan adanya promosi internasional karena memiliki partnership yang lebih luas. Selain itu setiap kawasan itu memiliki keunikannya masing-masing sehingga dapat menjadi suatu museum alam yang dengan konservasi serta menjadi destinasi wisata berbasis edukasi. Selain itu keuntungannya juga dapat mempromosikan Indonesia ke kancah internasional secara lebih mudah. Oke ya, betul sekali ya jawab dari teman kalian di sini tadi ya, terkait dengan tujuan daripada pembentukan Geopark itu sendiri dan juga keuntungan daripada kita menjadi UNESCO Global Geopark. Selain itu juga keterkaitan program edukasi maupun riset itu sendiri merupakan salah satu agenda ya di 2030, yaitu untuk sustainable development oleh UGGP ya. Di sini jelas tertera kalau quality education ya, kemudian sustainable cities and community, kemudian ada climate action, dan juga terkait dengan partnership for the goal, jadi kerjasama antara pemangku kepentingan lokal, kemudian internasional terkait dengan riset, edukasi ya, dan pengembangan pengetahuan itu sangat diperhitungkan dan menjadi salah satu program yang utamakan mencapai 2030 Agenda Sustainable Development Program. Oke, baik. Seperti yang kita ketahui ya, Geopark itu dirancang fokus 3 komponen utama ya. Kemudian untuk keberhasilan pengembangan Geopark dan pelestarian daripada biodiversity dan juga cultural diversity itu sangat tergantung pada 2 faktor ya. Yang pertama, kesadaran, partisipasi, dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap nilai-nilai warisan dan potensi ekonomi. Kemudian yang kedua, ya di sini ditekankan tentang program pendidikan publik yang dirancang untuk berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah semua level ya, dari yang mulai elementary school sampai dengan yang akademik, juga untuk yang level ke nasional dan internasionalnya. Nah, dalam hal pemanfaatan Geopark sebagai kawasan pendidikan dan riset, kita kenal adanya program Geopark to School and School to Geopark ya. Kemudian juga di sini banyak pada Geopark itu sendiri, tidak hanya dalam hal tapi juga biodiversity dan cultural dan juga multidisciplinary.
Kemudian juga untuk membuat konsep kegiatan edukasi dan konservasi warisan geologi dan hayati. Nah, ini adalah salah satu outcome yang sangat penting untuk pemanfaatan geopark sebagai kawasan pendidikan dan riset yang bisa dirancang, dan kami harapkan setelah perkuliahan ini juga kalian memahami bagaimana cara merumuskan dan juga merancangnya. Nah, di sini untuk pemanfaatan dan pengembangnya itu jelas ya harus berdasarkan geodiversitas dan juga hubungan dengan geokonservasinya, karena tadi ya tetap harus ada program edukasi dan konservasinya. Nah, di sini contohnya kalau misalnya untuk yang tingkat internasional maupun nasional ya, contoh daripada elemen geodiversity yang menjadi salah satu fokus program untuk manajemennya, sepertinya kita lihat di sini ya, bisa dilihat ada misalnya batuan, kemudian fosil, topografi, landscape, dan juga soilnya, bagaimana cara memaintenance-nya ya, kemudian bagaimana cara mengkonservasinya, itu juga menjadi topik dalam pembahasan cara mengedukasi atau program-program edukasi yang ada di kawasan geopark. Nah, misalnya yang untuk elemen geokonservasi, metodenya seperti apa? Misalnya di sini ada yang terkait dengan site management, kemudian terkait dengan legislation ya, kemudian ada edukasinya. Nah, edukasinya misalnya untuk yang elemen geodiversity, mineral ya, batuan, kemudian landform dan juga prosesnya itu bisa dibentuk dalam suatu program visit museum ya. Kemudian juga di sini ada activity dan club program yang biasanya adanya lokakarya ya atau trainingnya dari SD, SMP, SMA, atau untuk yang terkait dengan lokal tour guide biasanya juga ada diprogramkan dalam kawasan UNESCO Global Geopark maupun National Geopark. Kemudian juga dalam hal geokonservasi itu dia menargetkan 8 elemen keanekaragaman hayati tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan ini juga terkait dengan edukasi program yang akan dicanangkan dalam suatu kawasan geopark. Kemudian tadi kalian mendengar istilah geokonservasi dan geoheritage ya. Kalau geoheritage sudah dibahas di sebelum midterm ya. Di sini geokonservasi itu jelas terkait dengan proses pelestarian warisan geologi. Kita berbicara tentang proses pelestarian, berarti di sini jelas ada pendidikannya ya. Apa informasi edukasi yang harus kita berikan sehingga tersampaikan geokonservasi itu seperti apa konsepnya ya. Kemudian juga dalam hal interpretasi dan pendidikannya itu biasanya harus dipromosikan ya. Nah, itu tadi untuk mempromosikan tersebut kita harus membuat suatu program-program edukasi ya. Nah, kemudian untuk warisan geologi atau geoheritage itu sendiri jelas dia memiliki nilai-nilai geologi, sehingga itu juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat penting ya, karena tadi memiliki nilai-nilai geologi, geomorfologi, dan juga terkait dengan 8 unsur komponen dari geodiversity itu sendiri. Oke, nah untuk nilai-nilai dasar geokonservasi dan pendidikan, di sini kita bisa lihat ya, ada 4 gagasan dasar untuk melakukan pendekatan terhadap pengembangan geopark yang termasuk dalam program pendidikan tadi ya. Yang pertama adalah mengembangkan studi penelitian interdisiplin maupun multidisiplin ya. Tadi yang saya bilang bisa antara geologi dengan bionya ya, atau geologi dengan culture-nya, antropogenik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan menggunakan hasil penelitian dan pendekatan tersebut untuk mengembangkan proyek-proyek sosial maupun lingkungan. Jelas ya, kita sebagai akademisi itu bisa memanfaatkan kawasan UNESCO Global Geopark sebagai salah satu wilayah penelitian kita ya. Sangat banyak sekali komponen-komponen yang kita gali, kemudian dari pendekatan penelitian tersebut kita bisa sosialisasikan kepada masyarakat setempat dalam bentuk PPM ya, pengabdian kepada masyarakat, maupun PKM, dan hasil-hasil tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan jelas melibatkan ya masyarakat lokal itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan kemitraan lokal, nasional, dan internasional untuk pendidikan formal dan informal. Nah, nanti saya akan berikan contohnya. Misalnya di fakultas kita sendiri itu ada program summer programnya yang sudah pernah kita laksanakan di 2021-2022 di UNESCO Global Geopark ya. Itu juga salah satu contoh untuk gagasan dasar melakukan pendekatan terhadap pengembangan geopark dalam hal edukasi. Kemudian yang terakhir itu adalah memberikan prioritas pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesadaran publik dan pendidikan informal. Jadi di sini tadi bisa contoh training ya, atau misalnya tadi Geopark Go to School, School Go to Geopark. Nah, itu juga termasuk dalam gagasan dasar pendekatan terhadap pengembangan geopark dalam hal edukasi. Oke, nah dalam hal merancang, menyusun dan integrasikan program pemanfaatan geopark ya, itu jelas geopark itu tidak hanya untuk formal education, tapi juga informal education ya. Nah, di sini sudah ada guideline-nya dari UNESCO Global Geopark itu sendiri ya.
terkait dengan kriteria bagaimana National Geopark untuk bisa menjadi Global Geopark ya. Salah satunya di sini kalian bisa lihat dia memiliki atau kurikulum ilmu kebumian untuk sekolah dasar dan menengah ya, dan juga menggunakan informasi lokal tentang tadi geologi, biodiversity-nya, culture diversity-nya untuk membantu melestarikan geopark pada saat untuk mempertahankan dan juga untuk memperkuat identitas lokal itu sendiri. Kemudian dalam hal merancang atau menyusun dan mengintegrasikan program pemanfaatan geopark dalam hal edukasi, jelas museum dan pusat informasi ya, itu berfungsi untuk mengembangkan berbagai program pendidikan bagi para pengunjung dan penduduk setempat. Jadi museum dirancang untuk mudah ya memberikan informasi tentang geopark tersebut dalam hal mengedukasi tadi dari elementary school sampai dengan akademisi dan juga publik. Kemudian selanjutnya adalah jelas ya adanya partisipasi masyarakat yang luas ya dalam pengembangan kapasitas di tingkat lokal maupun untuk yang dalam hal tingkat nasionalnya. Jadi dalam hal ini kita berbicara tentang adanya pelatihan pemandu wisata. Nah, itu masuk dalam program-program yang bisa dikembangkan. Kemudian juga kesemuan daripada program itu sendiri ya jelas memperhatikan konsep-konsep daripada ilmu pengetahuan dan konsep-konsep lingkungan serta budaya, sehingga dalam hal mengintegrasikan programnya itu tadi dapat berupa tadi ya tur untuk pemandu, kemudian adanya literatur ya, kemudian adanya leaflet atau flyer ya yang biasanya kalian lihat di kawasan-kawasan geowisata ya, dan kemudian juga adanya media komunikasi yang modern dalam hal bentuk misalnya dia sudah ada video atau audio visualnya ya di dalam kawasan museum itu sendiri, sehingga semua kalangan bisa memahami dalam hal keterkaitan edukasi dan juga program-program konservasi di kawasan geopark tersebut. Oke, nah ini contoh case study-nya ya dalam merancang, menyusun dan mengintegrasikan program pemanfaatan geopark untuk edukasi, riset dan konservasi. Nah, ini contoh dari mahasiswa kita sendiri ya. Sini dalam hal riset tadi memilih lokasi riset di salah satu geosite yang ada Celetuh UNESCO Global Geopark ya, kemudian membuat peta sebaran potensi destinasi wisatanya, kemudian membuat peta sebaran potensi daripada destinasi biodiversity dan culture-nya ya. Setelah itu nanti dibuat suatu jalur trekking wisata yang memudahkan ya untuk akses dan lain sebagainya. Informasinya semuanya dibuat dalam satu peta. Nah, peta inilah yang kita sosialisasikan kepada masyarakat tersebut ya. Sehingga ini informasinya sangat penting dan sangat berguna untuk mereka dalam hal mengintegrasikan program pemanfaatan geopark ya, untuk nanti menarik banyak turis ya dan juga meningkatkan jumlah wisatawan yang hadir dalam kawasan geopark tersebut. Ini contohnya. Kemudian selain daripada ini tadi kita bisa lihat ya di Geopark UNESCO Global Geopark Celetuh juga sudah ada kurikulum ya yang ada di SD kalau saya tidak salah terkait dengan geopark. Jadi mereka sudah diajarkan di sana. Di sana juga di salah satu SD itu ada maket geopark Celetuh ya. Kemudian penjelasan-penjelasan yang mudah dimengerti untuk level mereka itu sudah ada di sana. Kemudian juga selain itu ya tadi saya jelaskan ada poster atau banner ya, atau lebih tepatnya ya flyer yang sangat besar di kawasan geosite terkait dengan penjelasan daripada masing-masing geosite yang ada di geopark tersebut, sehingga pengunjung sangat mudah untuk membaca dan mengerti ya, oh seperti apa sejarahnya, kemudian nilai edukasinya seperti apa dan lain sebagainya, dan juga konservasinya. Kemudian tadi juga ada program summer program dari fakultas kita sendiri ya, yang school to geopark ya. Jadi di sini tidak hanya mahasiswa nasional tapi juga mahasiswa asing ya tertarik untuk mempelajari tentang kawasan geopark yang ada di salah satu geopark Indonesia, yaitu Celetuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark ya. Kemudian Celetuh Pelabuhan Ratu UNESCO Global Geopark juga contohnya sudah ada museum edukasi ya, seperti Megalodon ya, museum Megalodon ya, fosil Megalodon. Nah, di sana ada bagaimana proses terbentuknya ya, kemudian contoh-contoh fosilnya, kemudian juga ada lokasi daripada pengambilan sampel fosilnya. Nah, ini tidak guna untuk masyarakat umum tapi juga dalam hal akademik ya. Kita sebagai geologis sangat bermanfaat sekali untuk mempelajari tentang paleoclimate change-nya ya, kemudian paleoceanografinya, kemudian bagaimana situs ini bisa terbentuk sampai dengan saat ini. Nah, itu sangat penting untuk keilmuan kita. Kemudian selain itu juga mereka punya desa wisata Hanjeli ya, salah satu produk dari biodiversity-nya yang sangat bermanfaat juga, dan juga sudah ada edu wisata dan taman konservasi di salah satu desanya yang sangat penting untuk mempelajari lebih detail terkait dengan biodiversity yang ada di kawasan geopark tersebut, dan juga informasinya sangat mudah dimengerti untuk masyarakat umum yang datang di tempat. Oke,
Kemudian contoh berikutnya ada yang di China ya. Ini Zijindong Cave UNESCO Global Geopark di Guizhou, China. Dia terkenal dengan Cars Wonderland. Jadi dia ada geological museumnya ya. Nah di dalam geological museum ini tidak hanya memuat tentang geologinya, tapi tadi ya biodiversity-nya seperti apa. Kemudian di sini juga sudah ada program-program edukasi untuk semua level dari mulai tadi elementary sampai dengan university dan juga public dalam hal edukasi dan conservation program untuk yang di kawasan Zijindong Cave Global. Kemudian selanjutnya contohnya ya ada Izu Peninsula. Nah, Izu Peninsula ini bisa kita lihat di websitenya itu sangat lengkap sekali ya. Contohnya juga mereka sudah ada promotionnya, bagaimana cara mempromosikan kawasan geopark tersebut. Kemudian guide-nya seperti apa, kemudian apa namanya untuk lokal residentnya seperti apa. Ada training-training ya. Kalau kita lihat di sini dalam hal training program, kemudian ada feedback-nya daripada resident itu sendiri untuk yang lokal community dan lain sebagainya. Nah, ini program mereka juga ada Geopark to School, School to Geopark ya. Jadi ada yang untuk kelas lokalnya, kemudian untuk apa namanya, ada buku ya, buku untuk official guidebooknya, baik yang untuk yang SD ya sampai dengan akademisi mereka sudah ada, dan juga sama seperti tadi yang Celetu maupun yang Zijindong mereka juga ada museumnya untuk program edukasi ke masyarakat maupun untuk visiting tourism itu sendiri. Itu ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah paham untuk materi yang saya berikan? Oke, baik, silakan. Hafiz ya, mau bertanya? Baik Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dari pembahasan tadi khususnya terkait pemanfaatan dari geopark itu sendiri. Tadi sempat disinggung terkait perancangan dan juga perumusan serta promosi dari UNESCO Global Geopark. Saya ingin bertanya khususnya terkait salah satu pertimbangan dalam perancangan dan perumusan UNESCO Global Geopark terkait edukasi dan konservasi. Adakah suatu program khusus terkait edukasi yang menjadi suatu persyaratan agar geopark yang ada di Indonesia ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi UNESCO Global Geopark? Oke, baik, terima kasih Hafiz. Kalau kita berbicara tentang program khususnya itu dikembalikan ke geoparknya masing-masing ya, dari manajemen geoparknya sendiri dan dari keunggulan geopark itu sendiri. Tapi jelas kalau misalnya program edukasinya itu adalah suatu syarat penting ya, dan harus kalau kita misalnya mengajukan untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Kalau programnya itu sendiri tadi bisa seperti ini ya, museum, kemudian ada trainer ya, kemudian ada book untuk yang guidebooknya dan lain sebagainya, maupun program-program edukasi untuk semua level usia ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan tadi merupakan syarat penting untuk pengajuan UNESCO Global Geopark maupun UNESCO Global Geopark, karena dalam program edukasi ya itu jelas di sini information and environmental education ya. Nah, di sini juga ada yang self assessmentnya itu terkait dengan apa saja program environmental education ya geopark tersebut, sehingga jelas itu harus dibuat ya untuk program edukasinya itu sendiri. Selain itu juga mereka akan menanyakan bagaimana material educationnya itu dibuat ya. Jadi materialnya seperti apa bentuknya? Apakah dalam bentuk video tadi ya? Apakah mereka merancang dalam hal film, slideshow ya? Atau misalnya dalam hal tadi yang flyer tadi ya, flyer maupun itu juga masuk dalam contoh-contoh tadi ya untuk Hafiz. Contoh untuk apa namanya program edukasinya seperti apa? Apakah menjawab untuk pertanyaannya tadi? Oke, baik, terima kasih Hafiz. Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup, oke. Paham semuanya? Paham, oke, baik. Jangan lupa untuk absensi ya di pacis atau siat masing-masing. Untuk materi bisa diakses di Live Unpad ya. Sudah saya upload di sini. Nanti bisa dilihat untuk bahan materinya, dan juga jangan lupa di sini ada assignment seperti biasa ya, ada kuis untuk kalian. Nanti kuisnya sangat simple. Kita dilihat di panduannya, yaitu silakan untuk memberikan contoh program-program edukasi yang ada di kawasan geopark di Indonesia ya. Nanti kalian bisa lihat lebih detail di Live 4. Paham sampai sini? Paham, jelas ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan dengan wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Siap.